Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat, salam bahagia. Saya Ahmad Hotib, CGP Angkatan 11. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Saya akan mengawalinya dengan menyampaikan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan nasional. Yaitu yang pertama, pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, tujuan pendidikan dan pendidikan yang menuntun. Yang ketiga, kodrat alam dan zaman. Dan yang keempat, budi pekerti. Pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah proses pembentukan manusia seutuhnya. Sementara definisi pengajaran adalah metode yang digunakan untuk memfasilitasi proses pembelajaran. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan harus memperhatikan aspek fisik, mental, emosional, dan sosial manusia. Perbedaan utama antara pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara terletak pada fokusnya. Pendidikan adalah proses pembentukan karakter dan kepribadian secara holistik, sedangkan pengajaran adalah metode untuk mentransfer pengetahuan. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa kedua aspek ini harus seimbang dalam sistem pendidikan. Kemudian yang kedua, tujuan. Tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan yang menuntun menurut Ki Hajar Dewantara seperti seorang petani. Apabila ia menanam jagung, maka akan tumbuh menjadi jagung. Apabila menanam padi, tentu akan tumbuh menjadi padi. Tidak mungkin menanam jagung akan tumbuh padi, atau menanam padi akan tumbuh jagung. Dalam proses menuntun ini, Ki Hajar Dewantara punya pemikiran. Ingarsa sungtulada, ing madia mangun karsa, tuturi handayan. Kemudian yang ketiga, kodrat alam dan zaman. Kodrat alam memahami keunikan setiap murid. Kodrat alam ini merujuk pada bakat, minat, dan potensi alami yang dibawa setiap murid sejak lahir. Layaknya seperti sidik jari, tiap anak-anak kita berbeda-beda. Yang kedua, konsep kodrat zaman. Mempersiapkan murid untuk masa depan. Di sisi lain, kita juga harus mempertimbangkan kodrat zaman atau tuntutan keterampilan yang dibutuhkan murid sesuai dengan perkembangannya. Dan yang keempat, pemikiran KHD tentang budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, dan karya atau aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sebagaimana sedih
merupakan perpaduan antara harmonis antara cipta dan karsa, demikian pula bahagia. Dan Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, dan pengajaran. Lalu kemudian, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya memiliki asumsi bahwa dalam pembelajaran di kelas, guru adalah segalanya. Maka pembelajaran lebih berpusat kepada guru atau teacher center. Kemudian saya menganggap murid adalah objek pembelajaran. Karena guru yang paling tahu, murid seperti kertas putih kosong yang harus digambar oleh gurunya, mengabaikan bahwa murid memiliki potensi sendiri-sendiri. Yang berikutnya, saya berpikir bahwa nilai pengetahuan adalah lebih penting. Maka dalam KBM lebih kepada bagaimana materi pembelajaran bisa terselesaikan dengan cepat. Hal ini tentunya mengakibatkan murid tidak berpikir kritis, kurang tingkat kreativitasnya, tidak mandiri, cenderung egois, tidak kolaboratif. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini itu tidak tepat. Pada pembelajaran, seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, baik aspek kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, bahkan sosial dan budaya. Dan saya harus meyakini bahwa murid adalah sebagai subjek pembelajaran. Mereka diberikan kebebasan berekspresi untuk mengemukakan pendapat, bahkan mereka diberikan ruang untuk berkreasi. Dan dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru adalah sebagai fasilitator pembelajaran. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid, dan menerapkan pembelajaran abad 21, berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru seyogyanya menuntun, bukan menuntut murid. Ini sesuai dengan pemikiran beliau tentang ing ngarso sung tulodo, ing madio mangun karso, tuturi andayai. Sebagai guru, seharusnya kita menjadi teladan, membangun komunikasi, memberikan motivasi, dan bahkan kita memantau perkembangan anak. Apakah sudah selaras dengan kodrat alam dan zaman. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.